Shalom Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih. Dalam renungan kebaktian rumah tangga dan di dalamnya juga dilakukan persiapan untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus dalam Hari Pekabaran Injil Indonesia dan Hari Perjamuan Kudus Sedunia atau HPII dan HPKD yang akan dilakukan pada hari Minggu nanti, tanggal 10 Oktober. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Ibrani pasal pertama, ayat pertama sampai keempat, di mana Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Allah berfirman dengan perantara anaknya. Dalam Ibrani pasal pertama, ayat pertama sampai keempat. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Allah yang Maha Baik, tak henti-hentinya kami mengucap syukur oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan saja yang menyelamatkan kami melalui karya salib yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus Tuhan kami, dan Allah yang tidak pernah meninggalkan kami oleh kuat dan kuasa Roh Kudus. Ya Allah, kami bersama-sama dalam renungan kebaktian rumah tangga di GKP Jati Asih secara daring akan merenungkan firman Tuhan, dan bersama dengan itu juga mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus pada hari Minggu tanggal 10 Oktober secara daring tentunya ya Allah, untuk merayakan Hari Pekabaran Injil Indonesia dan Hari Perjamuan Kudus Sedunia. Untuk itu dalam perenungan ini Tuhan berkati hamba-Mu dalam berbagai keterbatasannya, untuk setiap pelengkapan alat media elektronik kami, terlebih hati dan pikiran kami untuk dengar firman Tuhan. Ke dalam nama Tuhan Yesus kami mohon dan berdoa. Haleluya, amin. Kita persiapkan bacaan firman Tuhan yang terdapat di dalam Ibrani pasal pertama, ayat pertama sampai keempat, di mana Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Allah berfirman dengan perantara anaknya. Demikian firman Tuhan. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Demikian firman Tuhan. Kita yang dikatakan berbahagia ialah kita yang membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, serta melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian dan anak terkasih. Dalam kebaktian rumah tangga Kamis 7 Oktober 2021, dan di dalamnya kita mempersiapkan diri untuk nanti pada hari Minggu 10 Oktober mengikuti perjamuan kudus. Mengikuti perjamuan kudus dalam rangka Hari Pekabaran Injil Indonesia dan Hari Perjamuan Kudus Sedunia. Kita akan merenungkannya khususnya dengan tema kita ialah Yesus Kristus wujud tertinggi pernyataan Allah. Yesus Kristus wujud tertinggi pernyataan Allah. Ada wujud, ada bentuk, tidak sebatas hanya firman
ia merupakan wujud tertinggi, menjadi sama dengan kita manusia yang berdosa, baik sengaja maupun tidak sengaja. Berbicara Yesus Kristus, wujud tertinggi pernyataan Allah sebagai tema, kita memiliki ilustrasi di mana diceritakan nih, ibu bapak saudara sekalian terkasih, ceritakan ada seorang muda, kemudian melihat ada seorang pengusaha yang kategorinya sukses. Ada kategori di mana dia berhasil melakukan berbagai hal dan secara rohani diberkati oleh Allah. Lalu dia penasaran, lalu seorang pemuda ini ingin menimba pengalaman dari sang pengusaha itu. Dia bertanya kepada sang pengusaha itu, "Terus terang, saya sangat ingin menimba pengalaman dari Bapak sehingga bisa sukses seperti Bapak," ujar pemuda itu. Kemudian Bapak sekalian mendengar pertanyaan itu, pengusaha itu kemudian tersenyum sejenak. Ia tersenyum. Dan selanjutnya ia meminta anak muda itu mengadahkan tangannya. Mengadahkan tangannya misalkan seperti ini atau seperti ini. Kemudian sang pengusaha itu, bapak-bapak itu kemudian bertanya dan meminta, ada satu perintah. Dia bertanya, minta juga kepada pemuda itu untuk melihat. Katanya seperti ini, "Coba tengadahkan tanganmu atau perlihatkan telapak tanganmu. Biar aku lihat garis tanganmu dan simaklah baik-baik apa pendapatku tentang tanganmu." Jawab pengusaha itu atau perkataan dari pengusaha itu, "Lihatlah telapak tanganmu ini. Di sini ada beberapa garis utama yang menentukan nasib. Ada beberapa garis yang menentukan nasib. Kemudian kalau bisa kita lihat tangan kita saat ini ada garis-garis. Nah, bapak-bapak itu atau seorang pengusaha itu, ini ada garisnya loh untuk keberhasilan atau sukses." Nah, kemudian dia minta kepada anak muda itu, dari tangan yang diperlihatkan, dia meminta untuk digenggam. Digenggam seperti ini. Kemudian, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pengusaha itu berkata, "Lihat, kamu tadi melihat ada garis yang menunjukkan kesuksesan. Ada garis yang mungkin menunjukkan kegagalan. Tapi kamu lihat deh, ada garis yang tidak tergenggam." Misalkan seperti ini. Ada garis yang tidak tergenggam, tidak tersentuh dalam hal oleh jari tangan. Dan garis ini merupakan apa yang direncanakan oleh Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Maksudnya seperti apa? Dalam mencapai kesuksesan, dalam keberhasilan itu, seperti garis tangan ini kita genggam, tapi ada hal yang tidak bisa kita sentuh. Kalaupun kita maksa tetap saja tidak bisa. Kalaupun kita pakai dua tangan tetap saja tangan yang kedua pun masih kelihatan. Jadi ada garis yang masih terlihat yang tidak dapat kita sentuh. Garis itu ialah kehendak Tuhan. Garis itu adalah bentuk kuasanya yang tertinggi sebagai pencipta yang merencanakan, sebagai pencipta yang menghadirkan kebaikan, keberhasilan, dan lain-lainnya dari Tuhan. Kemudian anak itu atau pemuda itu terdiam. Oh, jadi kalau saya saat ini berusaha seperti apapun dan belum mencapai sukses, kata kesuksesan itu kembali tidak hanya kepada diri kita, misal genggaman ini, tapi juga kepada Tuhan, ya Pak, misalkan seperti itu. Iya, kamu benar. Dalam kehidupan kita seperti itu juga. Berbicara profesi dan berbicara iman. Di mana mungkin kita
berputus asa jika kita dalam posisi gagal, dalam posisi tidak berhasil. Nah, dalam bacaan firman Tuhan kita hari ini, Bapak Ibu sekalian, dari Ibrani pasal pertama, ayat pertama sampai keempat, diceritakan bahwa penulis surat terlihat seorang yang memiliki pengetahuan, memiliki keyakinan mengenai kekristenan yang kuat. Penulis surat Ibrani ini, Bapak Ibu sekalian, adalah bahwa ada kekuatan, ada pertolongan dari Tuhan kita Yesus Kristus yang terus membuat kita semakin yakin dan iman kita semakin bertumbuh kepadanya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, dalam berbagai tekanan, dalam berbagai pergumulan hidup itu, mampu atau tidak kita melihat kekuatan tersebut? Seperti halnya genggaman tangan, mampu atau tidak kita mengetahui bahwa ada hal yang tidak kita dapat sentuh? Itu ialah haknya daripada Tuhan. Maka dalam perenungan hari ini, kebaktian rumah tangga dan di dalamnya mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus pada hari Minggu 10 Oktober dalam kerangka HPII dan HPKD, Hari Pekabaran Injil Indonesia dan Hari Perjamuan Kudus Dunia. Kita diingatkan juga kemampuan kita terbatas. Kemampuan kita terbatas dan kita diingatkan bahwa Yesus Kristus Tuhan kita merupakan pribadi yang tidak terbatas, merupakan wujud tertinggi pernyataan Allah mengenai firman, mengenai kehendaknya, mengenai hal-hal lain dari Tuhan tentunya. Nah, dalam bacaan juga dijelaskan dalam Ibrani pasal pertama, ayat pertama sampai keempat, mengenai bagaimana sih orang-orang Kristen pada saat itu yang dituliskan oleh surat Ibrani pasal pertama ini mengalami pergumulan, mengalami kesedihan, ketakutan seperti itu. Karena pada saat itu orang-orang percaya ditekan oleh kekaisaran Romawi. Pada saat itu ada pergumulan yang dialami oleh orang-orang yang sedang ditulis atau menjadi pembaca dalam Ibrani pasal pertama ayat pertama sampai keempat. Pada saat itu orang-orang termasuk penguasa Romawi yang tak mengakui dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Ini menjadi pergumulan, ini menjadi tantangan dihadapi oleh para pembaca dalam Ibrani pasal pertama ayat pertama sampai keempat. Kita pun demikian. Ada berbagai pergumulan di dalam kehidupan kita, baik karena sakit penyakit, karena kebutuhan keluarga, dan dampak dari COVID-19 ini secara ekonomi, psikologi, dan mungkin banyak lainnya yang buat kita takut. Namun mampu atau tidak kita melihat Yesus Kristus sebagai wujud tertinggi pernyataan Allah. Nah, ajaran yang dalam Ibrani pasal pertama ini, ayat pertama sampai keempat, didasari satu pemahaman yang menyatakan bahwa Allah itu awalnya berada jauh atau transenden, jauh, tidak terhampiri, tidak dapat kita jumpai, dan betul-betul maha kudus dan suci. Bagi penganut paham ini, hal-hal yang berwujud fisik jasmani merupakan cerminan atau penampakan dari ketidaksucian. Jadi ketika yang maha suci itu, yang transenden itu, yang jauh itu datang ke dunia, mewujudkan bahwa menjadi jasmani tentunya, jadi manusia, mewujudkan ketidaksucian, yakni Yesus Kristus Tuhan kita. Hal yang tak mungkin jika Allah yang jauh, yang transenden itu dan suci itu hadir dalam wujud manusia melalui perantara Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kenapa
begitu jauh, kenapa Maha Suci, dan mengapa Ia mau menghampiri kita? Sekali lagi, karena kasih-Nya yang begitu besar akan dunia ini. Khususnya kita juga melihat dalam bacaan firman Tuhan di dalam Ayub yang minggu lalu 3 Oktober, dan kita bandingkan dengan Ibrani pasal pertama ayat kedua. Dalam Ibrani pasal pertama ayat kedua demikian firman Tuhan. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantara anak-Nya. Secara singkat, Ibrani pasal pertama ayat kedua ada kata anak-Nya. Sama halnya dengan hari Minggu lalu tanggal 3 Oktober dalam kitab Ayub pasal kedua yang kita sama baca. Di Ayub pasal kedua khususnya kita melihat di ayat pertama. Demikian firman Tuhan, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Jadi dalam perjanjian lama, anak-anak Allah berarti lebih dari satu. Siapa sih? Konteks dalam Ayub pasal 2 ialah si iblis dan si jahat. Tetapi dalam Ibrani pasal pertama ayat kedua ialah Tuhan Yesus Kristus. Nah, dalam bahasa Ibrani, bahasa Yunaninya, dalam kata anaknya, Ibrani pasal pertama ayat kedua itu berbicara huyo. Huyo itu menjelaskan a son. Kalaupun dalam Ayub pasal 2 ayat pertama juga tetap the sons atau berbicara bane. Bahasa Ibraninya. Kalaupun di dalam Ibrani pasal 1 ayat 2 ada kata anaknya, atau dalam bahasa Yunaninya ialah hio. Hio itu atau his son itu menjelaskan Yesus Kristus Tuhan kita yang menunjukkan firman. Sementara dengan kata yang berbeda namun diterjemahkan anak-anaknya dalam Ayub pasal 2 ayat pertama. Dijelaskan ada kata the sons atau bahasa Ibraninya bane. Anak-anak Tuhan, anak-anak Allah dalam Ayub pasal 2 ayat 1 ingin menunjukkan bahwa baik malaikat, baik sang jahat atau iblis, dan Tuhan kita Yesus Kristus itu merupakan anak-anak Allah. Akan tetapi ada hal yang berbeda. Akan tetapi disitulah ingin menjelaskan wujud berbeda bahwa Allah melalui perantaranya Tuhan kita Yesus Kristus memiliki kekuasaan yang maha tinggi. Dijelaskan Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Jadi ini yang berbeda. Baik dengan malaikat, baik dengan iblis, Yesus Kristus, kalaupun a son ataupun tadi dalam bahasa Yunaninya menjelaskan hio itu berbeda. Yesus Kristus wujud tertinggi itu berkuasa, dan tadi di ayat ketiga dijelaskan bahwa Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Yesus Kristus Tuhan kita ialah cahaya kemuliaan Allah, berbeda dengan malaikat, berbeda dengan iblis. Walaupun di perjanjian lama mereka disatukan atau dipahami lebih tepatnya dipahami sebagai anak-anak Allah, namun berbeda. Yesus Kristus Tuhan kita memiliki wujud tertinggi. Dia karena tadi merupakan rupa atau cahaya kemuliaan dari Allah. Lalu untuk apa dalam surat Ibrani pasal pertama ayat pertama sampai keempat penulis Ibrani ingin memberikan penghiburan, ingin memberikan penguatan untuk orang-orang atau para pembacanya dalam berbagai pergumulan
karena kekaisaran Romawi, karena kehidupan sehari-hari, untuk tetap percaya kuasa Tuhan melalui perantara Tuhan kita Yesus Kristus. Kita pun saat ini dalam berbagai pergumulan tetap melihat Yesus Kristus yang merupakan wujud tertinggi. Yesus Kristus merupakan wujud tertinggi itu mengasihi kita dan menghampiri kita. Kalaupun kita berdosa dengan sengaja maupun tidak sengaja, atau kembali lagi kita diingatkan dalam pergumulan itu dapat atau tidak, seperti tema di tanggal 3 Oktober lalu, menemukan Tuhan Allah di dalam penderitaan yang kita sama-sama telah ikuti secara daring atau melalui YouTube GKP Jati Asih, di mana Ayub pasal 2 ayat 1 sampai 10 mengingatkan menghadap Tuhan di dalam penderitaan. Kemudian dalam kebaktian rumah tangga saat ini, Tuhan kita juga menghampiri melalui perantara Tuhan Yesus Kristus dalam Ibrani pasal pertama, ayat pertama sampai keempat. Ini ada relasi, ini ada hubungan. Untuk kemudian dalam penderitaan itu, kita melihat Yesus Kristus wujud Allah, wujud pernyataan Allah yang tertinggi. Wujud Allah yang tertinggi. Dan ia datang sebagai hamba dan disalibkan. Ini yang menjadi kerangka perenungan kita untuk memasuki sakramen perjamuan kudus. Di dalam penderitaan kita berjumpa dengan Allah melalui perantara anak tunggalnya Yesus Kristus, yang merupakan tadi dalam pasal pertama ayat ketiga dijelaskan, dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Begitu kuat, begitu tertinggi, tetapi dia mengambil rupa menjadi seorang hamba dengan disiksa, disalibkan, mati. Tapi ia adalah Allah. Ia adalah Yesus Kristus, wujud tertinggi penyataan Allah, bangkit pada hari yang ketiga. Nama Yesus Kristus itu Tuhan kita begitu indah, begitu tinggi. Itulah wujud tertinggi pernyataan Allah. Kita diajak untuk berjumpa dengan Allah yang maha tinggi itu melalui perantara Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menderita bagi kita semua. Dan kita akan bersama-sama diundang mengikuti perjamuan kudus pada kebaktian hari Minggu 10 Oktober 2021. Untuk itu kita mempersiapkan diri, persiapkan hati kita, dan perlengkapan perjamuan kudus baik roti, anggur, dalam kekudusan, dalam ketenangan, untuk dihampiri oleh Allah, dan kita pun siap. Selamat menjadi pribadi lepas pribadi yang berjumpa dengan Allah, baik di dalam sukacita atau bahkan di dalam penderitaan, sambil mengingat Ialah Allah yang maha tinggi. Yesus Kristus, wujud tertinggi pernyataan Allah yang menderita juga sama seperti kita, yang disalibkan, mati, dan ia bangkit. Ini menjadi iman kita walaupun ada berbagai pergumulan seperti para pembaca Ibrani. Pasal pertama, ia mengalami pergumulan atas kekaisaran Romawi. Kita pun demikian, ada berbagai pergumulan atas pencobaan dunia ini, tapi tetap memiliki iman dan hidup yang berubah
karena kita telah diubahkan oleh Yesus Kristus di kayu salib. Selamat menjadi pribadi lepas pribadi yang dihampiri dan berjumpa dengan Yesus Kristus, wujud tertinggi pernyataan Allah. Tuhan memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu saudara sekalian terkasih, kita bawa setiap pokok-pokok doa kita di dalam doa syafaat dan bersama-sama mengakhirinya dengan doa Bapa kami. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah yang Maha Baik dan Allah yang Maha Kasih, yang telah menunjukkan wujud tertinggi melalui Tuhan kami Yesus Kristus dan melalui pertolongan kuasa Roh Kudus dalam kebaktian rumah tangga, dan di dalamnya kami mempersiapkan diri untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus pada kebaktian hari Minggu 10 Oktober yang merayakan HPII dan HPKD ya Allah. Mampukan kami di tengah-tengah pergumulan untuk melihat wujud tertinggi melalui perantara Tuhan kami Yesus Kristus, untuk membawa setiap keluh kesah kami kepada Engkau Allah yang Maha Baik. Kami mau Tuhan hiburkan dan kuatkan, dan kami tahu seperti garis telapak tangan ya Allah, ada hal-hal yang tidak dapat kami sentuh, ada hal-hal yang tidak dapat kami genggam, karena semua itu berada dalam kehendak Engkau ya Allah dan dalam genggaman Engkau ya Allah. Kami percaya genggaman atau peliharaan atau penguatan dari Tuhan itu menguatkan, menghiburkan, dan memberikan kami rasa sukacita. Ya Allah yang membaik, kiranya kami pribadi lepas pribadi dapat mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus, dan di saat bersamaan juga mempersiapkan dalam kondisi pandemi roti dan anggur secara mandiri. Mampukan kami ya Allah. Ya Allah yang Maha Baik, kami juga selaku umat percaya mendukung di dalam doa untuk pribadi lepas pribadi yang sedang sakit atau dalam proses pemulihan. Kami berdoa dan mendukungnya ya Allah dalam hati kami, dan bersama-sama berdoa untuk kesehatan Ananda Argando, Batara Lumban Gaul, atau dalam proses pemulihan ya Allah, Bapak Richard Manulang, Bapak Makmur Sianturi, Bapak Kamsan Sitorus, Ibu Penatua Mas Tiur Kamsia Situmorang, Ibu Yohana Dewi Kristiani. Tuhan berkati melalui terapi, obat-obatan, istirahat, dan iman kepada Tuhan yang memberikan penghiburan dan kekuatan. Dan kami percaya di sana juga ada kesembuhan. Kami juga bersama dengan itu ikut bersukacita Tuhan telah menambahkan usia, baik kepada Ananda Abigail Jelita Girsang, Bapak Richard R. Nanlohi. Tuhan berkati, selain pertambahan usia, Tuhan tambahkan juga kesehatan, sukacita, dan jadikan mereka berkat bagi sesama ya Allah. Ya Allah yang membaik, kami juga berdoa untuk dua keluarga dalam persekutuan GKP Jati Asih, yakni keluarga Bapak Richard Parlindungan Napitupulu dan keluarga Bapak Ricky R. Nanlohi. Berkati sebagai suami, istri, anak-anak, dan keluarga besar ya Allah, untuk melihat Engkau dan berjumpa Tuhan yang merupakan wujud tertinggi yang kami kenal dan mengenal kami, antara Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau adalah pernyataan Allah yang tinggi dan luar biasa ya Allah, melalui karya salib, karena Engkau mengasihi kami yang telah berdosa ini ya Allah. Ya Allah yang baik, kami juga berdoa untuk setiap penatua, pengawas perbendaharaan jemaat, komisi pembantu setempat, guru TK, unit TK, dan peserta didiknya. Kami berdoa juga untuk komisi kategorial maupun non-kategorial, tetap setia melayani dan untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk namanya pribadi lepas pribadi. Untuk tetap setia ya Allah. Ya Allah yang membaik, kami juga berdoa
untuk majelis sinode dan badan-badan pelayanan di dalamnya. Berkati dan jauhkan dari mara bahaya, dan kiranya ada banyak sukacita melalui program-program. Dan kami selaku umat di lingkup Gereja Kristen Pasundan secara sinode dapat bersama-sama juga mematuhi protokol kesehatan ya Allah. Bersama dengan itu mendoakan baik dokter, tenaga medis, yakni perawat, tenaga keamanan juga ya Allah, dan mereka yang isolasi secara mandiri maupun dalam fasilitas kesehatan. Tuhan berkati mereka dan berikan kesembuhan. Tuhan Allah yang Maha Baik, kami juga mendukung dalam doa untuk setiap keluarga pendeta dan keluarga pendeta emeritus. Tuhan jaga dan berkati selalu. Allah yang Maha Baik, kami juga mendukung dalam doa untuk Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Ma'ruf Amin ya Allah, dari pemerintahan yang tertinggi sampai yang terendah sekalipun Tuhan jaga dan berkati. Agar Indonesia juga kami berdoa untuk tidak terjadi kerusuhan, bencana alam ya Allah. Tuhan jauhkan dari Indonesia agar kami dapat terus bekerja, proses pendidikan kami dan kehidupan keluarga, terlebih berjemaat kami ya Allah. Allah yang Maha Baik, kami juga di dalam hati mendukung dalam doa untuk baik suami atau istri, baik anak-anak, baik opung baru, opung doli, opa omah. Tuhan berikan kesehatan. Kiranya Tuhan, apa yang menjadi pokok-pokok doa kami ini, Tuhan berikan kekuatan bagi kami untuk tetap taat dan setia, karena Engkau adalah Allah yang setia menepati janji. Kami tahu ya Allah, untuk setiap pokok-pokok doa kami ini jauh daripada sempurna. Untuk itu kami mau menyempurnakannya seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih, kita telah merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Ibrani pasal pertama ayat 1 sampai ke 4. Ibrani pasal pertama ayat pertama sampai ke 4, di mana kita kembali diingatkan Yesus Kristus wujud tertinggi pernyataan Allah. Di dalamnya juga kita mempersiapkan diri untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus dalam kebaktian hari Minggu 10 Oktober dalam kerangka Hari Pekabaran Injil Indonesia dan Hari Perjamuan Kudus Sedunia. Selamat mempersiapkan hati dan pikiran dan juga pelengkapan sakramen perjamuan kudus. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan mengingatkan kita, dan Tuhan selalu menghibur kita bahwa Ia adalah wujud tertinggi yang selalu menyertai dan memberkati kita. Maka dari itu, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.